warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Pelajar NU Babakan. Tentunya akan mengobrol tentang seputar pelajar NU di Babakan, terkhusus di acara Ngopi Ngobrol Perkara Ibnu. Tentunya acara ini kita disponsori oleh Kopi Nang, aman di lambung dan menemani sahur Anda dan buka puasa Anda. Tetap rasanya nikmat, enak, dan segar tentunya. Baik, tentunya kalau di episode kemarin kita tentang peran pelajar atau peran Ibnu di Kecamatan Babakan itu sendiri, sekarang kita akan mengulik para narasumber kita tentunya di pengalaman-pengalaman Ibnu, di kegiatan-kegiatan Makesta dan Lakmut itu sendiri, di mana mengikutinya. Kita akan mengulik seputar itu. Tentunya di sini ada ketua kita dan sekretaris kita, dan ada rekan Sarip dan rekan Hasan. Tentunya mereka banyak pengalaman di acara Makesta dan di acara Lakmut dan di acara yang lainnya. Sering mengikuti beberapa acara, kita akan mengulik seputar mereka. Bagaimana untuk rekan Sarip Hidayatullah pertama kali atau awal karir di Ibnu itu sendiri sejak kapan? Untuk pertama kali saya di Ibnu semenjak tanggal 26 Februari 2017, sekitar 3 tahun yang lalu Ya. Pertama mengikuti acara Makesta dan resmi menjadi anggota Ibnu di situ. Itu di mana tempatnya? Untuk tempatnya di SMP NU Kecamatan Babakan. Itu pertama kali gambaran mengenal Ibnu itu gimana? Tentunya ada gambaran, oh ternyata Ibnu itu begini, ternyata Ibnu itu membahas seperti ini. Itu awal kali mengenal Ibnu itu bagaimana? Pertama kali saya melihat Ibnu itu sebenarnya udah dari kecil, mungkin bisa dikatakan sejak SD udah kenal. Karena waktu itu saya pernah jalan-jalan di luar kota, maksudnya pernah jalan-jalan, ada satu plang bertuliskan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, kurung Ibnu. Ya itu kan awalnya dari SD. Awal dari situ. Namun kenapa mengikut? Maksudnya rekan Sarip kan SD-nya itu sendiri pada tahun ya sekitar 2011-2012 itu ya. Tapi kenapa masuknya di tahun 2017? Apakah awalnya ragu atau gimana? Dulu itu saya hanya mengenal Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Hanya mengenal nama itu. Nama itu saja. Ya. Belum mendalami. Baru mengenal nama itu. Dan saya belum tahu juga Ibnu itu bentuknya seperti apa, entah organisasi, entah hanya komunitas, entah apa. Belum tahu, hanya sekedar tahu nama. Terus di Kecamatan Babakan sendiri itu baru ada DP Ansor waktu itu. Belum ada Ibnu, belum ada Patayat. Karena sebenarnya juga Ibnu di Kecamatan Babakan itu tergolong muda sekali ya. Tergolong muda Karena awal-awal sekali lah. Baru kira-kira usianya berapa di Kecamatan Babakan itu sendiri untuk Ibnu dari PKN? Untuk di Kecamatan Babakan sendiri mungkin sudah pernah ada, tapi pernah vakum udah lama banget. Cuman ada kevakuman itu ya, kepengurusannya itu enggak ada. Mungkin lebih dari 15 tahun dan saya belum lahir waktu itu mungkin ya, udah saya juga lama belum. sekali. Nah, pertama kali dibentuknya 2017 itu. Oh, 2017 itu iya. Ketika dengan ketua pertama kali siapa? Ketua pertama kali yaitu rekan Bagus Ekar Wibawa. Iya. Oke, terima kasih rekan Sarip. Kita melangkah kepada rekan Hasan. Tentunya dengan wajah gantengnya ini pasti memiliki simpati dari para rekanita IPPNU. Bagaimana pengalaman rekan Hasan di Ibnu itu sendiri? Jenjang karir pertama kali tahun berapa? Dan mengikuti Makesta di mana? Ya. Untuk saya sendiri mungkin kalau saya ingat-ingat saya masuk atau ikut Makesta itu sejak tahun 2016 kan. 2016. Akhir tahun 2016. Akhir lah ya. Akhir tahun 2016. Waktu itu di Kecamatan Babakan belum ada Ibnu seperti yang dijelaskan oleh rekan Sarip yang vakum. Berarti Anda pengkaderannya terlebih dahulu lalu rekan Sarip ya? Ya, bisa begitu lah. Bisa begitu dikatakan. Nah, ketika itu 2016 tersebut saya bersama rekan-rekan tentunya dari rekan-rekan saya di desa ranting. Walaupun belum terbentuk. Saya inisiatif ikut Makesta, tempatnya di Gebang, rekan. Nah, di Kecamatan Gebang. Karena memang Kecamatan Gebang itu lebih awal. Lebih awal dan sudah ada lah. Terus gimana? Setelah saya ikut Makesta di Gebang, nah setelah itu dari pimpinan cabang merasa tergugah lah untuk membentuk
PAC di Kecamatan Babakan. Karena pada saat itu kami ibaratnya ke sana dalam jumlah yang banyak sehingga mereka tergugah lah semangat mereka untuk membentuk PAC di Kecamatan Babakan. Nah setelah itu beberapa bulan kemudian 2017 seperti yang diterangkan Kang Syarif, bulan Februari, nah Makesta pertama ya kan, Makesta pertama di SMPN Babakan. Karena sekaligus pembentukan. Iya, pembentukan. Oke. Terkhusus untuk rekan Hasan, Ya. apakah masuk di IPNU itu karena Anda merasa ganteng, lalu masuk di IPNU sehingga ingin dipikat oleh para IPPNU, apakah ada tujuan lain? Ya ini bisa dirasakan ini apa ya? Gimana? Kekonyolannya mengatakan saya ganteng karena ini bukan ganteng itu relatif ya. Jadi sebuah menurut saya tidak terima kan kayak gitu. Ya, ini kalau selain ganteng juga ya, rekan Hasan ini memiliki suara yang enak. Iya. Coba Gimana bisa dites, mau dites. Dites. Lagu apa pengen? Lagu selawat Allahumma gimana? Sholli ala sayyidina gimana? Iya. Ini sholat asyik Ya, sholat asyik itu sholat asyik. Sholat asyik. Iya, asyik. Ya, bareng-bareng. Bareng-bareng rekan Sarif. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu gimana sholat ini ya sebagai pelajaran ini kita harus sering baca dalam keadaan yang seperti ini ya. Biar musuh-musuh pada guling lah gitu ya. Sebenarnya itu tadi yang sudah saya katakan bahwa rekan Hasan ini memiliki suara yang sangat luar biasa, sangat emas lah, merdunya mantap. Gimana untuk rekan Sarif? Apakah ada pengalaman ya mungkin untuk Ibnu sendiri tidak boleh, namun apakah ada pernah rasa mendekati dari IPPNU? Maksudnya ada rekan kita yang wah ini cocok untuk saya ini, untuk masa depan saya. Walaupun tidak secara langsung didekati lah. Walaupun hanya wah ini cocok masa depan saya. Apakah ada pernah seperti itu di organisasi ini? Untuk di IPNU memang pada awalnya saya bukan mengincar cewek ya, karena memang benar-benar pengen belajar organisasi. Cuman namanya masa pubertas waktu itu. Ketemu cewek, alhamdulillah memang ketemu pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Belajar berorganisasi dapat cewek itu bonus. Oh, dapat ceweknya itu bonus. Tapi belajar organisasi itu yang paling penting. Yang utama. Ya, untuk rekan Hasan gimana? Untuk masalah tentang seperti itulah. Ya. Apakah itu maksiat? Haram gitu. Apa gimana? Ya, jadi gini kan, rekan. Saya tujuan awal saya di IPNU ya sama seperti rekan Syarif, ingin lebih belajar berorganisasi. Terlebih saya di sekolah mengikuti kegiatan organisasi dan saya ingin terjun di organisasi yang notabene agama ya. Nah, jadi saya bergabung di itu. Namun ya bukan hal yang aneh ya. Setiap yang baru masuk tentunya berpikir seperti ini. Ketika kita baru masuk, contohnya kita masuk IPNU, tentunya kita lebih berpikir atau beranggapan apa yang akan saya dapatkan dari masuk di itu sendiri. Seperti saya dulu ya masih ikut-ikutan lah, iyalah karena dulu Gus Hasan rekan Hasan itu berarti SMP ya? SMP, iya masih SMP. Masih sanawiyah. Iya. Dulu karena tahun 2016 itu sekitar kelas 7-8an ya. Itu menurut saya luar biasa sih. Jenjang kaderisasi Gus Hasan itu sebenarnya masih panjang. Berarti sudah 4 tahun ya, kurang lebih 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun. Dan Gus Syarif itu ada di jenjang di IPNU ada 3 tahun. Karena memang di Kecamatan Babakan itu sendiri baru terbentuk tahun 2017. Dan perlu diingatkan kembali bahwa rekan Syarif ini adalah ketua IPNU periode atau masa khidmat dari 2019 sampai 2021. Dan begitupun di samping beliau ada rekan Hasan, beliau sebagai pendamping di sekretaris di masa khidmat 2019-2021. Jadi kita sama-sama berproses ya kan. Kita sama-sama berproses di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama khususnya Kecamatan Kecamatan Babakan. Apa? Untuk memajukan terutama dalam agama, peran budaya dan peran yang lain-lainnya itu harus bisa melestarikan budaya-budaya Indonesia melalui dari IPNU itu sendiri. Baik, terima kasih atas waktunya Ketua Umum dari IPNU Kecamatan Babakan dan Sekretaris
Kita akan mengobrol-ngobrol lagi di episode selanjutnya. Tentunya menarik lah. Kita akan mengobrol menarik tentang seputar di Kecamatan Babakan, terkhusus di IPNU itu sendiri. Dan kita sudah di akhir pertemuan, guys. Sebenarnya ada banyak yang harus kita ulik dari mereka berdua, bahwa mereka narasumber yang kita datangkan dari pengurus anak cabang Kecamatan Babakan, ada ketua dan ada sekretaris. Tentunya kita berharap akan lebih bertemu panjang lagi ya. Amin, amin, amin. Oke, guys, sebenarnya ada beberapa obrolan yang harus kita selesaikan, tapi waktu dan keadaan yang tidak memungkinkan. Kita akan melanjutkan di episode selanjutnya dan video selanjutnya. Tetap subscribe YouTube Pelajar NU Babakan, dan kita akan melanjutkan acara ngopi ini, ngobrol perkara IPNU. Selanjutnya akan kita bahas tentang temanya itu adalah kaderisasi ujung tombak organisasi. Nanti akan kita hadirkan terutama narasumber-narasumber yang kompeten lah. Sekian dari saya selaku host pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, saya namanya belum perkenalan, nanti saja perkenalannya. Terus tonton video atau di Pelajar NU Babakan. Salam berjuta, belajar, berjuang, bertakwa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.